Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran PAI. Hari ini, anak-anakku, kita akan belajar memaknai dan memahami kandungan surat At-Tin. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar memaknai dan memahami kandungan surat At-Tin. Ya, kemarin anak-anakku sudah bagus membaca surat At-Tinnya. Nah, hari ini kita akan belajar memaknai ya. Nah, ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya apa, Nak? Demi buah tin dan buah zaitun, ya. Wattini wazzaitun. Wa di pertama ini artinya bukan dan, ya. Jadi wa pertama ini artinya demi, wawul qasam namanya. Ya, nanti anak-anakku kalau misalkan sudah MTS atau mau masuk pesantren, nanti anak-anakku akan belajar ya mana yang disebut wawul qasam, mana yang disebut wawul ataf. Ya, ini wawunya wawul qasam atau artinya sumpah ya. Demi buah tin, wattin wazzaitun, dan demi buah zaitun. Jadi Allah dalam surat ini, dalam ayat pertama surat At-Tin, bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Apa sih itu buah tin itu? Ya, buah tin sangat terkenal di Timur Tengah. Buah ini enak dan lembut serta cepat dicerna. Ya, banyak digunakan untuk sebagai obat-obatan, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, dan yang lain-lainnya. Ya, jadi buah tin ini sangat bermanfaat. Wazaitun. Nah, kalau yang ini zaitun sering kita dengar ya, baik untuk masak-masak, entah buat apa ya. Kalau di Indonesia ya, dia adalah buah yang menghasilkan minyak. Ya. Kemudian, ayat kedua, waturi sinin. Sama, Allah juga bersumpah demi Bukit Sinai. Watur, tur itu artinya bukit, sinin, bukit Sinai. Ya. Apa keistimewaan Bukit Sinai ini dibanding dengan bukit-bukit yang lain? Bukit ini adalah bukit
tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Adanya di mana, Nak? Adanya di semenanjung Sinai, ya, lintasan antara tanah Mesir ke Arab, ya. Jadi Bukit Sinai adalah bukit tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama. Dan waktu ketika Nabi Muhammad Mi'raj, ya, Nabi Muhammad sempat singgah di Bukit Sinai. Untuk apa? Untuk menghormati kesucian tempat tersebut, ya. Jadi Nabi Muhammad berhenti sebentar, sejenak, ya, sebagai penghormatan beliau kepada tempat tersebut. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, ya. Wa hadza, dan ini, al balad artinya negeri, al amin artinya aman. Jadi dan demi negeri yang aman ini. Apa negeri yang aman itu? Hah? Siapa yang tahu, anak-anak? Ya, yang dimaksud dengan negeri aman ini adalah kota Mekah. Ya, karena pada waktu surat ini diturunkan ada di mana? Ada di kota Mekah. Makanya masuk ke dalam golongan surat Makiyah. Kenapa Mekah disebut negeri yang aman? Ya, dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, bahkan sampai sekarang, kota Mekah merupakan kota yang paling aman. Tidak ada yang pernah bisa menaklukkan Ka'bah, ya. Bahkan sampai para gajah yang dipimpin oleh Abraham, mereka hancur lebur oleh burung ababil. Jadi dijamin oleh Allah keamanannya. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Laqad khalaqna, sesungguhnya kami telah menciptakan. Khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, ya, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsan, ahsan itu sebaik-baiknya. Kalau hasan itu baik, kalau ahsan itu berarti sebaik-baiknya. Takwim ini bentuk. Jadi Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak ada yang lebih sempurna daripada manusia. Manusia diberi akal, manusia mempunyai jasmani dan rohani dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, ya. Matanya ada 2, ya. Hidungnya ada 1, telinganya ada 2. Bagaimana ketika kalau misalkan seandainya matanya cuma 1, ya. Gitu, ada di tengah-tengah 1. Ya, telinganya 1 misalkan, ada di belakang. Semuanya dibuat sedemikian rupa, termasuk akal. Manusia diberikan akal agar bisa berpikir, ya, bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, ya. Tidak ada makhluk lain yang diberi akal. Ya, malaikat, ya, walaupun dibuat dari cahaya, tapi malaikat tidak diberikan hawa nafsu, ya. Malaikat tidak bisa memilih, ya, mana yang baik, mana yang benar. Malaikat hanya diperintahkan untuk mematuhi perintah Allah. Begitu juga hewan, begitu juga tumbuhan, ya. Tidak ada penciptaan makhluk Allah yang lebih sempurna dari manusia, ya. Manusia bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya. Manusia diberikan kewenangan
diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengemban amanah di bumi ini. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Ya, kita lanjut ke ayat berikutnya. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Kemudian radadnahu, ya, kami mengembalikannya asfala safilin, ya, ke tingkat yang serendah-rendahnya, ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita sebagai manusia, walaupun kita sempurna, tetapi Allah akan mengembalikan kita ke tingkat yang serendah-rendahnya, ya, asfala safilin, walaupun fisiknya sempurna. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Nah, ada pengecualian, ya. Dalam ayat berikutnya, orang yang tidak akan Allah kembalikan ke tingkat yang serendah-rendahnya, siapa? Illalladzina amanu, kecuali alladzina, orang-orang yang amanu, ya, yang beriman, wa amilus solihat, dan yang mengerjakan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka falahum ajrun, ya, baginya pahala yang tiada putus-putusnya, ya. Allah akan memberikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh apa? Falahum ajrun ghairu mamnun, dikasih ajrun, pahala yang tidak ada putusnya, ya. Jadi ada pengecualian, ya. Allah akan mengembalikan manusia yang sempurna fisiknya, yang sempurna rohaninya, yang mempunyai keistimewaan dibanding makhluk yang lain ke tempat yang serendah-rendahnya, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, anak-anakku, ya, yang soleh dan solehah, ya, mari kita sama-sama beriman dan beramal soleh. Kita harus mempunyai keduanya, ya. Jangan amal solehnya doang, tapi tidak beriman, ya. Harus keduanya, beriman dan beramal soleh, atau sebaliknya, imannya doang tapi tidak mengerjakan amal soleh, ya. Amal soleh itu tidak hanya amal ibadah, ya, perbuatan baik yang lainnya juga termasuk amal soleh. Anak-anakku belajar dengan giat itu termasuk amal soleh. Bertutur kata yang baik, ya, berpakaian yang sopan, ya, makan dan minum dengan baik dan benar, itu termasuk amal soleh. Ya, kalau di masa pandemi ini anak-anakku memakai masker ketika keluar rumah, ya, tidak tidak bepergian selama masa PPKM darurat ini, ya. Ini termasuk amal soleh, nak, ya. Rajin mencuci tangan itu termasuk amal soleh, ya. Amal soleh tidak melulu terkait ibadah, tidak hanya sholat, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, tidak, nak, ya. Ayat berikutnya, ayat 7. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Ya. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Fama, maka apakah yukadzibuka, yang membuatmu mendustakan ba'du biddin, setelah itu, ba'du itu setelah, biddin akan hari pembalasan, ya. Jadi pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan. Ya tadi yang saya bilang, ya,
orang yang beriman, ya, orang yang beriman pasti akan percaya akan adanya hari pembalasan, ya. Allah akan memberikan pahala yang begitu banyak kepada orang-orang yang beramal soleh, ya. Allah akan memberikan pahala yang tidak ada hentinya kepada orang yang amal soleh. Ayat berikutnya, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Alaisallah, ya, bukankah Allah biahkamil hakimin? Ahkam, orang yang paling adil, ya, apa? Hakim yang paling adil, ya. Ahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Jadi jangan pernah anak-anakku kecewa. Ya, misalkan, saya sudah selalu mengerjakan amal soleh, Pak. Tapi kok kenapa saya tetap dihina, saya tetap apa namanya, diejek, ya. Ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah sebaik-baiknya hakim. Bisa jadi anak-anakku ketika beramal, ya, tidak langsung dibalas di dunia, ya. Bisa jadi nanti di akhirat kelak nanti, ya. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena Allah lah yang paling hakim yang paling hakim yang paling adil. Baik anak-anakku, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan anak-anakku senantiasa selalu meningkatkan iman anak-anakku, ya, dan beramal soleh. Ingat ya, amal soleh tidak hanya terkait amal ibadah. Segala amal baik bisa masuk ke dalam amal soleh, ya. Segala sesuatu yang bermanfaat baik bagi anak-anakku maupun bagi orang lain itu termasuk amal soleh. Baik anak-anakku, nah di akhir, ya, Bapak tugaskan untuk mencocokkan arti. Ada ada 6 pilihan di sini ya. Nanti anak-anakku bisa mencocokkan satu sama lain arti dan penggalan ayatnya. Di sebelah sini ada penggalan ayat, di sini ada artinya. Nanti anak-anakku cukup edit di GCR-nya di Google Classroom, ya. Nanti eh, klik kolom tugasnya, kantung tugasnya, anak-anakku bisa nanti langsung edit di gambarnya, ya. Klik edit di uh, Google Classroom-nya, nanti anak-anakku tinggal pilih, misalkan maka baginya pahala. Oh, ini arti dari summa radadnahu asfala safilin misalkan ya. Coba saya ini. Nah, misalkan oh ini ke sini. Ya, serah nanti anak-anakku mau misalkan begini ya. Yang penting terlihat jelas dan jawabannya sesuai ya artinya dengan nas Al-Qur'annya. Baik anak-anakku, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku. Sekian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.